Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia dengan NIM 220515. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar bisnis internasional dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Adisya Maya Andara MM. Pada kesempatan ini akan ada dua materi yang saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Apa itu manajemen pemasaran dalam bisnis internasional? Manajemen dalam bisnis internasional adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau layanan di pasar global. Perusahaan harus bisa mempertimbangkan berbagai faktor seperti perbedaan budaya, hukum, ekonomi, politik, dan teknologi di berbagai negara. Selanjutnya, di sini ada komponen utama manajemen pemasaran internasional. Pada poin pertama, yaitu riset pasar. Riset pasar ini adalah proses mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan perilaku konsumen serta tren pasar, guna mengambil keputusan yang lebih tepat dalam bisnis. Pada poin kedua, yaitu strategi produk. Ini adalah pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan, mengelola, dan memasarkan produk agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Poin ketiga, penetapan harga. Ini adalah proses menentukan harga jual produk atau layanan dengan mempertimbangkan biaya produksi, nilai bagi konsumen, serta harga pesaing, agar dapat mencapai tujuan keuntungan dan daya tarik pasar. Keempat, promosi. Ini adalah taktik yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan minat konsumen terhadap produk, seperti melalui iklan, diskon, atau kampanye pemasaran lainnya. Poin kelima, yaitu distribusi. Ini adalah saluran atau jalur yang digunakan untuk mengirimkan produk dari produsen ke konsumen dan memastikan produk sampai di tangan konsumen dengan cara yang efisien dan tepat waktu. Tahap awal yang sering ditempuh adalah ekspor insidentil. Ini terjadi ketika ada permintaan dari luar negeri yang terjadi secara tidak terencana. Lalu, ekspor aktif. Ekspor aktif ini merupakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan ekspor. Perusahaan membuat produknya di negara sendiri atau home country. Ekspor aktif juga terjadi apabila perusahaan tersebut mempunyai komitmen untuk melakukan ekspansi ke pasar tertentu. Selanjutnya bisa dengan penjualan lisensi dan franchising. Franchising ini adalah bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dagang, produk, atau sistem operasional. Tantangan manajemen pemasaran dalam bisnis internasional. Yang pertama, perbedaan budaya. Kesalahpahaman dalam komunikasi dapat menyebabkan dan mempengaruhi penerimaan produk di pasar lokal. Kedua, kendala hukum dan regulasi. Regulasi yang beragam, yaitu setiap negara memiliki peraturan yang berbeda, termasuk tarif dan standar produk, yang memerlukan adaptasi strategi pemasaran. Dan ketiga, fluktuasi kurs mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang dapat berdampak pada probabilitas dan harga produk. Selesai sudah pemaparan materi pertama, dan materi yang kedua yaitu mengenai strategi bisnis internasional. Apa saja strategi bisnis dalam lingkup bisnis internasional? Strategi bisnis internasional merujuk pada pendekatan di mana perusahaan menjual produk atau layanan keluar wilayah domestiknya. Pasar internasional memberikan manfaat seperti perluasan pasar, keunggulan kompetitif melalui lokasi, pengakuan merek global, dan kepuasan pelanggan global. Beberapa bentuk strategi internasional dari fleksibilitas dan efisiensi global. Yang pertama, strategi multi-domestik. Strategi bisnis ini melibatkan upaya perusahaan untuk memasuki pasar internasional dengan cara menyesuaikan produknya dengan karakteristik pasar lokal di luar negeri. Lalu kedua, strategi global. Berbeda dengan strategi multi-domestik, strategi ini fokus pada sentralisasi dan kendali dari kantor pusat dengan tujuan memaksimalkan efisiensi secara global. Ketiga, strategi transnasional. Strategi bisnis ini merupakan pendekatan yang kompleks digunakan oleh perusahaan saat berekspansi internasional, menggabungkan elemen strategi global dan multidomestik. Keempat, strategi replika domestik.
Strategi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keahlian inti atau keunggulan khusus yang telah dikembangkan di dalam negeri. Kemudian, mencoba untuk menggandakannya sebagai keunggulan kompetitif utama saat memasuki pasar internasional. Terakhir, tujuan strategi bisnis internasional. Yang pertama, memperluas pangsa pasar, kedua, meningkatkan pendapatan dan keuntungan, ketiga, diversifikasi risiko, keempat, meningkatkan daya saing, dan kelima, memanfaatkan sumber daya dan keahlian global. Selesai sudah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.